Halo semua. Cuma baru doang deh. Semua. Kita di mana nih? Kita lagi ada di mana ya? Kayaknya nyasar ya. Kita ada di sekitar MRT, stasiun MRT Yensan, dekat Taipei, dekat markas kita sih sebenarnya nggak jauh. Sebenarnya ya. Tadi setelah bersusah payah naik sepeda, sekarang kita sudah tiba di tempat. Di sini tadi naik sepeda U-Bike, kita udah parkir di sana ya. Kemudian ke sini nih, yang lagi in ya. Yaitu Expo Taipei 2022. Katanya the future is now. Jadi kali ini Masa depan adalah sekarang. Wah, kali ini luar kita biasa ya. RTISI akan mengajak teman-teman Ngomong-ngomong untuk lihat. kita bukan bertiga loh, kita tetap aja ya untuk acara ini juga tetap berempat nih. Berempat kita balikin dong. Iya. Tada! Oh gitu. Sorowo. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke dalam Yuk, ya. seperti apa? Setelah tadi kita sempat udah ngambil dulu sih untuk ininya. Brosurnya. Udah sempat Brosurnya baca-baca sampai mendelik gitu ya. Sampai mendelik. Jadi ada angka 00 Ada angka sampai 0. 06. 1, 2, 3, 4. Udah kayak lagi mau lari. Ini kenapa sih jangan dipaksain begitu dong. Kita nggak mau. Oke. Yaudah, sekarang kita masuk ya. Nah, seperti biasa kalau masuk ya bisa ambil dulu untuk apa namanya? Kan ada bahasa Inggris ya. Aduh, robek. Aduh, hilang. Jadi ada brosurnya teman-teman kalau misalnya datang juga bisa Pakai mengambil bahasa Inggris. brosur. Ya. Bahasa Mandarin, tapi kalau bahasa Inggris ya mungkin mesti pakai ini apa? Linknya aja. Tapi setidaknya ada tulisan nomor 1, 2, 3 dan ada bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit sih ini untuk poin-poinnya. Oke, kita masuk ya. Dan sekarang gantian Adit ya. Dan seperti biasa, begitu kita masuk biasanya kasih ini ya, minta ini nih. Pakai songbu satu ya. Kan. Jadi dibersihin dulu. Ini ada videonya. Area 00. Iya, area 000 yaitu the future is now. Iya. Wah, itu yang jadi tema utama dari Taipei Expo ya. Iya. Taipei Expo 2022. Oh ya, sebelumnya kita ini memberitahu nih bahwa ini Expo dimulai dari hari Sabtu kemarin, tanggal 27 ya. Nah, akan berakhirnya sampai tanggal 11 September. Jadi masih ada 2 kali Sabtu Minggu ya untuk Anda datang ke sini. Ya, yang pasti nih, tadi kan lihat kan kita nggak usah perlu beli tiket masuk kan. Masuk secara gratis. Itulah yang pasti. Dan pertama-tama, wah ini kayaknya tadi kita keliwatan ya, belum nonton ya. Nanti baru kita ajak teman-teman nonton ya. Kita mutar dulu sebentar ya. Kita ya. 1, 2, dan 3. Oh. Yang satu tentang apa nih? Yang satu tentang pengembangan berkelanjutan. Oke. Jadi seperti Nah, apa sekarang- pengembangan berkelanjutan? Wih, ada orang yang kita Yeah. klipnya itu bener-bener serius banget deh Sekarang- sampai. Oke, kita ke sini ya. Iya. Kita kalau kayak gitu kita untuk isi acara obrolan di radionya kita ngobrol dulu sebentar ya di sini ya. Selama 15 menit ya. Sambil melihat pemandangannya di sini ya. Kita lihat di belakang ini nih. Pemandangan ini. Oke, kita mulai. Kita di sini biar bagus ya. Kita bikin acaranya di sini boleh? Kak Adit, kita bikin acara obrolannya di sininya ya. Nanti kalau dia mau foto Yang kita mau ganti foto. loh. Oh, Iya. iya. Berarti kita di depanan lagi ya? Oh. Di situ kayaknya Oh. di balon-balon sana. Oke, di balon-balon. Balon-balon sana ya lebih enak ya. Di sini gebol. Oh iya. Di sini kita- nah. Sambil jalan gitu, Ya. pindah-pindah. Nanti itu videonya berisik bukannya berisik. Kan di pojok-pojok deh. Dari pojok-pojok yang tidak begitu ramai. Ini untuk pertama kali nih kita bukan pertama kali sih sebenarnya ya. Berapa kali kita punya live tapi sekaligus juga untuk acara obrolan nih. Jadi kita mulai ya pertama ya. Ya, apa kabar teman-teman semua? Kita kembali lagi dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan satu lagi. Aditya. Ya, kita di sini bersama-sama akan mengajak Anda untuk kalau kayak ini kalau di acara obrolan mungkin untuk mendengarkan ya bukan melihat ya, tetapi di live RTI itu tentu saja dapat melihat Mendengarkan ya. sambil menghayati. Betul. Seakan-akan sudah berada di Taipei, Di di Yensan, di Yensan. Expo Dome.
Expo Dome dan di Expo Taipei 2022 yang kali ini menghadirkan 6 topik utamanya adalah tujuh sih. The Future is Now. Tapi ada 7. Coba tolong jelaskan. Ya, Oke. jadi ini ada 7 topik ya. Yang pertama adalah The Future is Now. Jadi masa Taipei的 depan, 未来 ya masa depan Taipei ya. Betul. Saat ini juga menjadi masa depan Taipei. Dan yang kedua adalah 永续发展. Itu adalah pengembangan berkelanjutan. Ya, oke, yang kedua adalah 城市再生. Jadi regenerasi urban. Oke, dan ketiga adalah 打开台北. Jadi open Taipei, Yang Taipei keempat, yang terbuka, yang keempat ada 共荣社会. inclusive society, jadi komunitas yang mungkin saling berbaur ya. Berbaur, betul sekali. Dan yang kelima adalah 创新创业. Wirausaha yang kreatif. Wah, luar biasa. Dan yang keenam adalah 智慧城市. Kota cerdas. Wah, Jadi seperti apakah yang merangkum diharapkan semuanya. oleh warga Taipei sendiri untuk tinggal di Taipei, kondisi situasi seperti apa? Ya, bagi kita yang ya kalau kayak Farini ya tinggalnya di New Taipei. Tapi karena kita semua posisinya kerjanya tuh di kota Taipei ya. Karena markas besar RTI itu ada di kota Taipei. Tepatnya di sebelah Hotel Grand Hotel. Yes. Sebelah doang sih. Sebelah dong. Oke ya. Oke. Oke, Udah banget. gitu dekat sekali dengan sini ya. Pengen beli rumah Oh, di Taipei. udah gitu. Rumah-rumahan. Dan untuk kakak-kakak penyiar lainnya seperti Kak Amina dan Kak Yunus itu di luar kota Taipei. Farini juga termasuk Taoyuan. luar sih ya. Di Cuma Taoyuan. lebih dekat sih di Taoyuan. Yang punya rumah di Taipei, Oh, adik yang punya Taipei. Coba-coba yang punya rumah di Taipei bagaimana kesannya rumahnya di Taipei? Praktis, serba praktis. Cuma saja kendaraannya banyak ya. Iya, dikit-dikit macet gitu. Tapi praktis sih kalau dari segi kehidupan ya, gitu. Ya karena Taipei adalah ibu kota Taiwan. Jadi tentu saja seperti akses-aksesnya, fasilitasnya itu juga boleh bilang luar biasa ya. Tadi kita lihat juga di sini nih banyak nih yang pemandunya. Pemandu wisata. Karena selama berlangsung itu setiap harinya ada 4 periode waktu. Oke. Dan kemudian dari 4 periode waktu itu juga ada 6 kelompok. Oke. Masing-masing itu adalah 30 orang untuk masing-masing kelompok 30 orang. Nah, kita menjelaskan sedikit nih ya. Nanti sebelum kita lanjut untuk melihat satu-satu tempat. Ya. Yang pasti di sini juga ada menyajikan juga untuk ya kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Taipei. Tadi kita lihat ada itu apa namanya? Di sini sebenarnya selain dari dia memamerkan kondisi situasi yang di Taipei, juga ada beragam bentuk permainan interaktif. Betul. Anak-anak juga bisa bermain. Terus juga ada banyak sekali video-video, termasuk yang tadi sempat kita keliling sebentar ya. Amina melihat ada video tentang acara-acara Muslim. Salah satunya adalah Idul Adha. Oh yang iya. diperkenalkan. Jadi memang ya beberapa tahun terakhir ini, terutama sebelum pandemi, itu juga kota Taipei boleh bilang ramah sekali ya untuk umat Muslim ya. Jadi setiap tahun mengadakan yang namanya acara Lebaran, kegiatan Lebaran. Sangat sayang saja ada sempat 2 tahun sih diadakannya secara online. Betul. Tapi tetap dilangsungkan. Nah, baru kemarin ini nih diadakan, tetapi itu di Taman Taan ya. Oke. Di Taman Taan itu juga dengan jumlah orangnya yang agak dibatasi sih. Iya. Benar-benar dibatasi. Jadi di sini juga diperkenalkan nih mengenai yang namanya pencegahan pandemi. Jadi diperlihatkan bagaimana kota Taipei berupaya untuk ya bisa melakukan pencegahan. Betul. Tanpa seminim mungkin mengganggu kegiatan masyarakatnya, tapi apa boleh buat ya. Iya, Tetap tadi saja harus prokes. Tadi Yunus juga yang paling berkesan ada satu area. Taipei juga mempersiapkan bagaimana kalau nanti kita ini semua dikuburkan. Dikuburkan? Iya. Setelah saat berpulang. Iya, berpulang. Sampai kota Taipei itu juga merencanakan dengan sangat baik ya. Jadi tadi Yunus ada lihat ada 3 yang ditawarkan, yaitu adalah huacang, yaitu ditanam jadi bunga, atau sucang, dikuburkan jadi pohon, atau yang ketiga adalah haicang, disebarkan ke lautan luas. Oh, jadi judulnya tetap dikremasi ya? Dikremasi. Kemudian abunya itu dimanfaatkan seperti apa? Betul. Jadi kembali ke alam ya. Iya, kembali ke alam. Jadi selain teknologi itu juga diusahakan agar tetap menjaga alam. Ya, tetap hijau. Jadi tadi juga Kade juga tadi ngomong pasti nih Kade kalau di kota Taipei. Jadi Kade kita bantuin ngomong ya. Kalau dia di kota Taipei berarti yang namanya recycle sampah ya, limbah untuk daur ulang itu juga dikelola dengan sedemikian rupa.
Jadi bahkan bisa boleh bilang bisa menghasilkan uang ya. Betul. Dekat yang daur ulang. Ya, seperti botol-botol kita kumpulin. Iya. Bisa kan? Ya, dapat Dan uang sekarang, ya. Dan sekarang malah kalau untuk kita bawa minuman, bawa botol, bawa gelas. Nah, kalau dulu kan cuma 2 atau 3. Sekarang berapa? 5 udah. Jadi kalau Yunus belanja beli minuman, bawa botol sendiri, Atau bawa gelas sendiri, dipotong 5. lumayan. Jadi kalau Diskon seandainya 5 MT. harganya 50, jadi 45. 45. Jadi luar biasa ya. Jadi selain menghemat, kita juga melindungi nih untuk alam kita nih. Jadi kita lihat sendiri ya di sini banyak sekali pengunjungnya. Jadi agak sedikit suaranya mungkin keganggu-ganggu ya. Berbeda dengan pada saat kita berada di studio tiap kali mengadakan acara live, kemudian juga sekaligus untuk acara obrolan bersama dengan RTI ya. Sekarang ini kita berada di luar, tempatnya ya berada di Expo Taipei 2022 yang hanya berlangsung untuk 3 minggu ya berarti. Iya, 3 minggu Hingga saja. 11 September. Jadi Iya. sebenarnya bisa merasakan ya kehidupan di kota Taipei itu sangat praktis, nyaman sekali. Selain dari keindahan dari kota Taipei yang ada, dari pemerintah juga terus mendidik ke masyarakat. Selain yang sudah disampaikan bahwa harus cinta kebersihan, harus peduli, harus ramah, tidak sembarang menggunakan barang-barang yang bisa menghasilkan sampah. Nah, ini semua menjadi edukasi yang diterapkan oleh pemerintah kota Taipei untuk masyarakatnya. Jadi sebenarnya kota Taipei sendiri, walaupun boleh dibilang ya kota Taipei dibandingkan dengan kota-kota yang lain, biaya hidupnya lebih tinggi ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk kehidupan di Taipei ini juga lebih nyaman. Ya, lebih menyenangkan sekali. Betul. Di dalam pameran ini sebenarnya itu sudah mencakup semuanya ya, dari bagaimana mengirimkan air, kemudian bagaimana Taipei itu mempunyai banyak sekali fasilitas ya, dan seluruh fasilitas ini dibangun ya dengan mengutamakan penghijauan. Jadi semakin lama gedung-gedung di Taipei ini adalah gedung-gedung yang ramah lingkungan. Betul. Tadi Farini lihat sih gedung-gedungnya kayaknya pengen deh kalau kita seandainya andai Udah beli 5, bukannya udah beli 5. 5 apa? 5 yang mainan. 5 fotonya atau 5 brosur nih Farini udah dapet nih ya. Yang pasti memang ya sama seperti kota-kota besar lainnya kayak di Indonesia itu Jakarta. Taipei kan itu kan kalau Taiwan itu kan Taipei. Jadi mereka banyak tuh warga yang berlomba-lomba juga nih untuk datang dan tinggal ya entah itu mencari kerja karena itu dia seperti yang tadi Kak Adit katakan bahwa itu praktis. Tapi katanya banyak kendaraan. Jadi sama lah kondisinya seperti Indonesia, hanya saja karena dikelolanya sedemikian rupa, jadi semakin lama semakin nyaman. Jadi boleh bilang. Jadi Yunus juga ada lihat ya di salah satu area pameran itu juga memperkenalkan dari bangun pagi hingga Anda tertidur ya. Jika Anda di kota Taipei, apa yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan masalah? Misalkan ketika Anda siang hari ini tiba-tiba mendapati kamar Anda itu keluar asap. Harus bagaimana? Ternyata Taipei itu juga mempunyai satu aplikasi. Dalam aplikasi itu sudah mencakup semuanya. Dari cuaca hari ini bagaimana, kemudian kalau Anda menemukan bencana itu harus menghubungi siapa. Kemudian sampai Anda mau makan apa hari ini pun ada di aplikasi itu. Oh ya? Jadi nggak perlu pusing. Oh, tapi praktis banget ya. Dibayarin nggak? Oh, itu kalau nggak, itu dari uang sendiri ya teman-teman, dari kocek sendiri. Ya, termasuk juga untuk Taipei sendiri ya, dengan satu kartu kita sudah bisa ngapa-ngapain. Dari naik sewa kendaraan, sewa sepeda, terus naik transportasi umum, Sama gadai ataupun uang, Pak. berbelanja. Ya, ataupun berbelanja. Kita juga bisa. Maksudnya kartu ini bukan? Iya. Selain kartu Yoyo Card kan juga bisa. Walaupun kartu Yoyo Card memang sudah ada di mana-mana ya, tetapi untuk penggunaannya di Taipei itu lebih praktis. Ini yang namanya easy card. Jadi benar-benar easy. Easy berarti mudah. Jadi bisa di mana-mana, dan ini juga boleh bilang nggak hanya di Taipei aja ya bisa dipakai, tapi di kota-kota lain juga bisa pakai. Memang sih kota-kota lain juga ada seperti misalnya iPass. Udah gitu ada di Kaohsiung juga ada kartu lagi sendiri. Tapi dengan isi card ini, ini apa sih? Ini apa ini? Wah, ini Godzilla. Ini kayaknya kayaknya koleksi terbatas ya. Koleksi terbatas. Terima kasih Kak Adit ya. Akhirnya Kak Adit keluar suara juga ya. Iya. Kalau nggak dari tadi Kak Adit nggak keluar suara nih. Iya itu maksudnya kartu-kartu seperti ini boleh bilang membuat kita semakin lama semakin mudah nih. Nah jadi kita boleh bilang
Tadi sebagai warga harus bersyukur dan juga harus menjaga Betul. kebersihan lah, keamanan lah, peraturan juga harus kita ikuti lah. Betul. Jadi Ya. jadi pameran ini tadi itu ya, Yunus bisa lihat itu mencakup semuanya. Bagaimana kota Taipei itu siap menjadi kota masa depan ya, yang semuanya terintegrasi dengan sangat baik ya. Dari Anda bangun tidur sampai Anda tertidur kembali. Jadi memang luar biasa, semuanya itu akan terintegrasi di masa mendatang. Bukan bangun tidur sampai dibangunin. Oke. Ya, jadi contohnya itu seperti transportasi ya. Jadi di Taipei itu nggak perlu bingung ya ketika Anda itu mau pergi ke tempat berikutnya, sangat mudah. Semuanya terintegrasi dengan baik, dari MRT, kemudian dari bus, kemudian naik U-Bike, itu semuanya terintegrasi. Dan bahkan kalau habis naik MRT, naik U-Bike gratis. Ya. Bahkan untuk kota Taipei sendiri, dari salah satu wadah pemikir ya di Inggris mengatakan bahwa kota yang paling enak untuk dihuni dengan pendidikannya yang cukup tinggi di tahun 2015 sampai 2021 itu juga diakui oleh Inggris kota Taipei sebagai tempat tinggal yang menyenangkan. Kemarin ini kan kalau nggak salah ada video juga nih mengenai Yongkang Street ya, yang juga menjadi katanya jalan terkeren loh. Iya. Nah, itu juga di Taipei loh. Jadi kalau teman-teman yang datang ke Taipei, entah itu teman-teman yang udah ada di Taiwan, pada saat ke Taipei boleh mampir, atau teman-teman yang berada di luar negeri, mungkin pada saat datang ke Taiwan jangan lupa ya mampir ke kota Taipei dan mengunjungi nih, melihat sendiri nih. Ya, jalan apa Yongkang. Dan lain-lainnya, ada pasarnya dan lain sebagainya. Yang pasti tentu saja saat ini kita masih berharap kapan sih kembali lagi nih Taiwan dibuka untuk perbatasannya, kapan lagi sih untuk turis datang, karena kalau minggu-minggu kemarin kan sudah ada beritanya nih mengenai akan segera tapi belum ada kepastian kapan. Diprediksi akhir September, ada bilang akhir tahun. Yang pasti ya kita berharap akan dapat secepatnya deh untuk bisa buka kembali agar kita bisa bertemu dan itu kakak-kakaknya bisa ke Indonesia. Bisa pulang ya. Sudah berapa tahun Kak Yunus di sini nggak belum pulang? Sejak pandemi kapan dia lupa? 2019. Kak Yunus? Hampir 2019 awal sih masih sempat, jadi udah hampir 3 tahun. Oke, Farini juga sih 2019 awal masih, tapi padahal pas 2020 pengen ada kesempatan untuk pulang, tapi karena saat itu agak sedikit gimana meragukan, aja nggak berani, takut pulang baliknya nanti dikarantina. Nah kalau Kak Adit, Kak Adit kapan? 3 tahun, 3 tahunan kayaknya. 3 tahun yang lalu terakhir kali pulang. Jadi sama ya. Ya teman-teman, karena saat ini Kak Adit yang memegang kameranya ya untuk live-nya. Jadi ya otomatis kita tiap kali cuma kedengaran Suaranya Kak Adit. kalau untuk yang di live. Tapi kalau memang di radio memang harus kedengaran suara deh. Betul. Ya sekali lagi kita saat ini berada di Expo Taipei 2022 yang akan berlangsung hingga 11 September 2022. Yang mana nih untuk begitu Anda masuk itu akan ada satu ruang khusus yang akan menayangkan video singkat sebanyak durasi 3 menit saja sih. Nah pada saat itu juga Anda diperkenalkan secara singkat mengenai kota Taipei. Maksudnya bayar nggak nih Kak Fari ini? Kenapa? Masuknya bayar? Masuk bayar, bayar. Gratis. Aduh, Fari ini lebih bingung. Masuknya gratis. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTI-SI kita akhiri dulu sampai di sini ya. Dan untuk keliling-kelilingnya kita akan lanjut lagi. Saya Farini, Amina Chandra, Yunus Henry. Dan Aditya. kita mohon pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Ya, sekarang kita masih lanjut ya. Lanjut ya untuk live Untuk berikutnya. Jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Nah ini kalau kayak gini ya, otomatis Farini kasih pasang alarm nih, takutnya kebablasan juga. Ini maksudnya apa? Langsung live? Oh iya. Kita lanjut kan? Oh kita lanjut ya. Lanjut. Jadi kita tadi cuma berdiri di sini saja. Mungkin kita bakal lihat-lihat nih. Kita lihat nih, kayaknya videonya mulai ya. Oh oke, kita lihat Videonya video pas dulu habis nih ya. apa mulai nih? Kita lihat videonya. Iya. Jadi setelah masuk dari pintu utama, semoga. nanti di sini Pas bakal semoga. ada bangku-bangku nih. Yang mana? Kan nunggunya kan? Iya. Duduk aja langsung. Boleh. Duduk langsung. Soalnya semenit nunggunya. Jedanya semenit. Jadi kita langsung duduk aja. Ayo. Oke, jadi katanya jedanya 1 menit ya. Kemudian Nanti akan ada lagi untuk, durasi videonya berapa lama Kak Far ini? 3 menitan sih katanya. 3 menit ya untuk durasi Tadi videonya. padahal kita mau langsung masuk kan lihat, tapi udah tanggung mulai, Ya. jadi kita tunggu aja deh. Nah, Betul. jadi kita buat dulu acara obrolan dan nanti setelah kita menyaksikan video ini, kita bisa ajak muter-muter nih. Videonya kayaknya keren sekali deh, dari dilihat di tengah-tengah sekilas aja sih. Oke. Jadi ini memperkenalkan dan tentu saja dengan 2 robot. Wih, Dua 2 robot. robot. Iya. Jadi robot. Ngeliat-ngeliat.
robotnya ini yang satu, ya, ini nanti bakal nyala. Di situ kayak ada layar kecil. Kemudian di sini yang kedua. Orangnya kok baju merah? Itu bukan. Itu bukan robot ya? Itu bukan. Makanya robot keren banget. Dia bukan peserta acara, bukan. Oh, ini suaranya keren sekali ya. Benar-benar kayaknya kita sekarang lebih ada di mesin. Kita sekarang lebih ada di mesin waktu. Oh, udah kotaknya udah keluar nih. Berarti akan mulai nih untuk videonya. Wah. Dong. 台北是一个什么样的城市？台北始于河流，与环山对话，走过百年岁月，终成一座繁华的城。我们因它而相聚于此，而台北也以它的风貌守护我们。我们想为下一代留下一个什么样的台北？以海绵城市强化了城市的自然韧性。以绿色运输网络构筑了台北的形。以智慧社会住宅定义了台北的住。以清新空气守护了城市的健康。未来的竞争，台北怎么面对呢？梳理城市体制，以东西区门户计划定调城市轴心，以都市再生解决城市沉沦，以 TOD、BOD 公司协力翻转台北，如何让世界认识台北？台北以吴文强博物馆将整个城市都变成了你的博物馆，让故事在旅人的身边流动，互动共感，造就出独特的城市文化新风貌。从日常生活场域开始，打造共融式公寓，为长辈规划专属福利政策，希望不仅活得久，更要活得好。我们如何用30分钟看到一个城市的好坏？那就去看市场吧。市场是整个城市生活的缩影。台北想要更好，在地市场需要进化。于是，台北不怕难，将6大市场全面来关心。面对后疫情时代，台北如何迎向未来？从校园无现金交易、智慧停车支付系统，到台北通 APP， 串联医疗、民生、运输、教育等公共服务，台北做了许多看不见的数位转型。未来，台北也准备就绪，持续将我们对于这块土地的讯息传送到世界，传递出我们的真实样貌。台北原来如此，这是一个持续美丽的城市，这是一个值得期待的城市，这是我们未来的台北。Iya sudah. Iya, jadi kurang lebih seperti itu videonya selama 3 menit tidak terasa, dan Kak Farini, Kak Yunus sama Kak Aminanya masih di sini. Ya, jadi setelah masuk dari pintu masuk. Doang ya. Sudah nontonnya sudah selesai, sekarang kasih pertanyaan ya. Kasih Untuk pertanyaan. robotnya namanya siapa? Amina, Amina bukan? Ada robotnya. Oh iya, robotnya ada namanya. Siapa namanya? Robot ente. Robot ente. Enternya di tuh di bagian badannya ada namanya. Kelihatan nggak? Gitu. Robot enter. Oh namanya ada robotnya begitu. Oke deh, sekarang teman-teman kita akan ajak teman-teman untuk muter ya. Muter untuk ini kembali lagi ya, ini lokasinya di
di Expo Flora. Kalau dulu lagi tahun berapa itu ya? 2000 berapa ya Expo Flora? Ini lokasi Expo Flora tepatnya di ini. Enggak, Expo Dome. 2008. Expo Dome. Nah, kita lihat. Udah, sekarang nih memperkenalkan nih ya lokasinya being a modern farmer. Jadi petaninya petani yang modern loh. Petani modern. Walaupun Jadi tinggal di bukan kota tetap ada pertanian. kebun. Tetap ada Pertanian, cocok tanam. Cocok tanam, budidaya ya. Iya. Jadi dia ini agar bisa menjadikan kota yang boleh bilang hijau, bernapas secara alami. Napas kalau untuk kota pakainya tumbuhan dengan yang hijau-hijau. Hijau-hijau kadang jangan matanya hijau ya. Ya itu kota-kotanya ya. Itu ya tadi ditulis juga ada. Jadi untuk setiap komunitas tempat tinggal juga, ya. The breathing City. Jadi untuk setiap komunitas juga diharapkan di sekitarnya ada taman, ada penghijauan, ada taman bermain, termasuk juga ada beberapa lokasi yang diperuntukkan untuk warga berkebun atau bercocok tanam. Ya. Jadi ini sampai di atas gedung pun ada ya? Iya, ada bahkan di atap gedung. Di atap gedung ini ada taman. Tapi jadi mungkin harus di Indonesia hijau. juga udah begitu kan. Oh, Banyak gitu yang ya? membuat apa sih tanaman apa namanya? Tanaman apa yang hidroponik ya? Iya, yuk kita jalan lagi ya karena ini cukup banyak nih kayaknya Farin lihat. Tuh tadi yang rame-rame itu apa ya? Rame-rame ya. Oh, yuk kita ke sana lihat Jadi yuk. di sini juga ada bilang katanya sharing a mobile dining table. Jadi bisa sharing nih dengan apa namanya link mereka. Kemudian Tuh, kayaknya harus- ada dengar orang lagi main-main. Oh. Dan tadi dari hijau-hijau sekarang yang biru-biru. Yang biru-biru. Weh. Ini katanya menjadikan kota Taipei nol karbon. Yeay, bisa berfoto ria. Ini apa? Hari ini berfoto ria ya. Jadi bisa berfoto. Itu pen apa coba? Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini Anda juga bisa foto-foto ya. Itu memang udah rusak Kak Yunus, coba dirusakin. Hah? Lagi. Oh, di sini ya. Ambil lagi. Hah? Ini gantian kamu 2050 gantian. Saya mau expo. Ya, jadi kita lihat ya Kak Farini sama Kak Yunusnya lagi manggung berdua ya. Di sini memang sudah disediakan untuk spot foto-foto yang dimana di sini itu seperti kayak ada efek 3D ya. Jadi seakan-akan sedang gitu. berdiri di atas Iya. kota Taipei itu sendiri. Dengan temanya zero carbon ya. Emisi karbon. Iya, jadi Taipei Sendiri ya juga berharap Kadit, gantian agar dong, Kadit. Saya 2050 pegang deh, nggak apa-apa. itu akan menjadi negara sasaran emisi karbon Shaky. nol karbon ya. Jadi tahun 2050 Taipei akan menjadi kota Net zero. tanpa CO2. nol emisi. Iya, lanjut lagi di sini. Juga masih berkaitan dengan yang namanya yaitu dia menjadikan kota yang nol emisi karbon ya, targetnya tahun 2050. Nah, ini juga dikasih permainan nih ya. Bagaimana bisa hidup secara bersih. Nah, kemudian juga di sini lagi dijelasin sih bagaimana untuk daur ulang air. Sekarang air boleh bilang penting ya. Air penting sekali. Kalau seandainya kemarau, kekurangan air. Ya. Kalau hari hujan, jadinya Angin typhoon kebanjiran. datang, hujan terlalu lebat, beberapa Iya. tempat juga akan banjir. Betul. Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya berapa hari ini juga kadang-kadang hujan ya. Nah di sini dikasih lihat nih ada beberapa bagian dari kota Jalan. Taipei, trotoarnya bukan jalan, jadi trotoar bukan namanya. Iya sih, jalan pedestrian Motor khusus ya? untuk pejalan kaki. Kayaknya Kak Yunus lebih ngerti deh. Jadi ini adalah jalan yang akan diberikan dan di mana jalan itu seperti busa yang bisa menyerap air. Iya. Jadi kalau ada hujan datang, Hujan jadi deras, jadi air itu cepat meresap ke tanah ya.
ini seakan-akan sistemnya itu seperti filter ya. Mengandalkan alat pembuangan air juga takutnya nggak keburu ya. Ya, nggak cukup. Jadi dibantu dengan seperti ini. Jadi aspalnya tuh seperti ini tuh, berpori-pori. Berpori-pori seperti muka Kak Yunus berpori-pori. Ya berpori-pori ya mukanya. Nah, Tuh, ditetesin, kita lihat airnya seperti langsung apa. menyerap. Cus. Sebenarnya memang direncanakan untuk seluruh jalan yang bisa menyerap air. Hanya saja dikarenakan kalau Tuh. untuk kendaraan-kendaraan bermuatan kan berat, jadi gampang rusak. Jadi sementara ini untuk jalan-jalan, teman-teman apabila ke Taipei atau ke kota-kota besar, lihat ada jalan aspal seperti aspal tapi yang berpori-pori ini adalah fungsi untuk menyerap air. Oke. Jadi jalannya ini seperti busa, Sponge. Ya. Sponge. Nah, terus di bawah ini seperti ini filter. Oh. Jadi akan disaring. Oh, jadi airnya ke bawah bersih itu dong ya? semakin bersih. Di sini ada bisa kelihatan air bersihnya. Mana coba lihat? Ya. Jadi ada batu-batunya Oh, iya kerikil loh. yang menyerap air. Ke bawah itu airnya itu akan semakin bersih. Oh, bagus Iya. ya. Jadi direncanakan dengan sangat baik ya, semuanya itu Iya. tertata dengan sangat baik. Jadi untuk Jadi air Taipei hujan, juga berharap dia punya kota yang bersih, Ya. termasuk untuk saluran pembuangan airnya juga teratur. Air yang terserap itu juga menjadi air yang bersih. oh iya, jadi memudahkan pengerjaan juga sih ya. Betul. Jadi disalurkan ke warga juga sudah ready airnya. Tuh, Kak Farin lagi main. Tuh, seperti apa? Tuh, ayo. Ya, injek. 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 Injek, potnya injek. Injek campingnya. Hentak-hentak kaki, hentak-hentak bumi, Bu. Mesti lihat itu sih. lihat dia punya petunjuk. Wow. Nggak boleh. Itu boleh nggak sih? Itu apa sih? Oh, sintetik ya. Oh, jadi ini pilih ya, mana yang harus emisi karbon ya? Mana Yang bisa mengurangi emisi karbon nih? Oke. Tuh, ayo times Times up. up. Tuh. 87. Oke lah. Oke lah, lulus lah. Siapa yang coba berani bisa. Lulus. Coba. Tadi terus terang Farini di sini kan ada samping ada contekan sih. Masuk ke dalam. Ya, saudara-saudara sekalian, ini adalah perlombaan. Berapa Perlombaan untuk kita tampilkan Ini baru kontestan kita, mulai. atlet kita Yunus Hendry dari Indonesia, dari Pekanbaru. Oke, apakah kontestan ini berhasil? ini pun saya. Ya, jadi permainan Oke. ini bukan hanya untuk Ini baru anak-anak mulai-mulai saja, nih. namun orang dewasa juga bisa main ya. Akong juga boleh. Akong contohnya seperti Kak Yunus. Aku ya Yang dimana di Ya, sini kayak permainan pusing. itu untuk memperkenalkan kita ini. Misalkan nih, apa Kamu, saja ya. hal-hal yang bisa menyebabkan zat-zat emisi karbon gitu ya. Jadi misalkan kalau injaknya itu dengan yang menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi, berarti poinnya itu sangat kecil gitu ya. Tidak dapat poin. baik. Ya, kaki kiri kanan untuk memilih mana Kei. yang termasuk barang-barang Kei. yang Kei. lebih ramah lingkungan. Betul. Jadi kalau yang ramah lingkungan berarti bakal ada conteng-conteng seperti ini ya. Namun kalau salah pilih ya yang menghasilkan emisi karbon yang begitu besar berarti ada salah begitu ya. Dan peserta kita saat ini adalah Kak Yunus, teman-teman. Ya cepetan Kak Yunus ya gimana sih pusing kan times go. Coba ke berapa? 54 lumayan Farini 87. Cuman dapat 54. Tadi ada berapa? Kamina sekarang coba. Kagak kelihatan kalau yang anak-anak sebelah ya. Oke, yuk. Ya kita jalan lagi ya. Jangan main melulu ya. Kita kadang memperkenalkan ke teman-teman Expo Anak-anak Taipei Expo dapatnya 90 loh. 90. Kak Yunus cuma 54 loh. Itu bukannya makin bagus urutannya? Hah? Oh iya. Itu urutannya Jangan bagus. bohongin. Ada satu yang kelupaan loh Apa tuh? sebenarnya. Apa tuh? Jadi di sini juga masih ada layar interaktif. Jadi di sini itu ada layar gede sekali yang dimana jikalau kita tekan gelembungnya yang ada di sini, iya, itu nah, iya kan? Gitu ya. Nah, Oh hujan. nanti dia bakal kasih tahu nih apa sih yang tadi kita klik gitu ya, yang tadi kita tekan di sini. Misalkan proses pemasangan pipa waduk Fei Cui. Fei Cui punya gitu ya. Kemudian di sini apa saja nih? Farini Gitu. bukan pecat-pecat ya. Jadi untuk mempelajari sesuatu itu bukan hanya dari buku ataupun yang kayak monoton gitu ya. Namun bisa juga dilakukan melalui seperti kayak cara-cara ataupun metode yang begini. Yang begitu menyenangkan untuk dipelajari. Oke, Ini lanjut. buat
waduk juga Nehu. Iya, jadi ini ya untuk yang air. Mulai dari aspal, kemudian emisi karbon, waduk, dan kemudian kita pun bakal lanjut ke apa ini? Rumah masa depan. Rumah masa. impian. Rumah saya kok ada di sini. Ya kesian banget Kak Adit, rumahnya cuma gini doang, gimana cara tidurnya coba kecil gini. Ini satu gedung maksudnya kan hari ini. Satu gedung ini punya Ini saya. rumahnya. Ya. Amin. Ini adalah kawasan Tatung Tatung. Distrik. Namanya Minglun Siqu. Oke. Udah itu lihat gedung-gedungnya ya. Jadi kebanyakan kota Taipei namanya juga kota yang sudah padat. Jadi rumahnya rata-rata bertingkat. Berbeda dengan yang mungkin kalau dekat daerah selatan, kadang-kadang daerah tengah pun juga itu sudah boleh bilang bangunannya tuh sama kayak di Indonesia. Kalau di kota Taipei kebanyakan apartemen. Jadi kebanyakan Nafar ini cukup aja satu aja deh. Itu juga nggak kebeli sih terus terang. Ya tapi gedung-gedung ini juga kalau menurut saya pribadi ya itu lebih ramah lingkungan dibandingkan kayak perorangan sih. Iya sih. Gitu. Karena semuanya sekalian pakai ya. Betul, apalagi contohnya ya seperti fasilitas yang ada di atas gedungnya ini. Ini adalah solar panel ya, di mana bisa memanfaatkan daya energi tenaga solar, matahari ya, sana. matahari. Kemudian di sini itu yang hijau-hijau itu adalah kebun mini gitu. Iya, kebun-kebun. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Betul. ya, bahwa di atas atap pun ada bisa dimanfaatkan Betul. juga. Jadi dalam merancang gedung ini itu bukan hanya asal ya udah bisa ditempatin aja, bukan, melainkan harus memikirkan ramah lingkungannya itu. Jadi selain tenaga matahari, kemudian juga kita masih bisa bercocok tanam di atasnya. Jadi kayak seakan-akan hidup dengan alam, Betul. hidup berdampingan dengan alam, meskipun di Nih, zaman modern seperti kita lihat ini. ya, ada dua orang yang lagi niat membeli rumah. Iya, ini lagi Serius sibuk ya. Discuss dia. Mau yang mana? Mau yang Maaf mana? Pak, mau beli yang mana Pak? Ini nih nggak bisa beli ya. Ini rumah langsung apa? dapat Rumah gitu? rumahnya harus ngundi ini. Betul. Kak Yunus, dia tinggal bawa bagasi, isinya baju-baju, tinggal pindah masuk rumah. Oh gitu. Masuk rumah yang ini maksudnya. Yang ini. Yunusnya mengecil di rumah Barbie ya. Iya, seperti apa yang tadi Kak Yunus bilang ya, ini Betul. rumahnya harus diundi ya. Iya, jadi ini bukan Jadi kamar-kamar yang ya. ada di sini harus diundi. Apa sih kalau di Indo namanya rumah pemerintah ya? Rumah subsidi ya? Rusun, iyalah rusun bener. Ini rusun elit loh. Ini rusun ya. Kalau di Indo tuh seperti rusun. Ini untuk yang di kawasan Nehu. Kalau yang tadi di Tatong, kemudian di sini ini. Tinggi ya. Makin lama makin tinggi ya bangunannya ya. Yang ini kawasan elit, Kamina. Dekat dengan 101. Betul. Xinyiqu. Jadi ini bagus sekali ya. Nah, gedung-gedungnya juga banyak. Yang huni juga banyak. Kota Taipei kan semakin padat. Jadi bangunan rumah-rumahnya itu makin disusun-susun makin tinggi. Jadi gedung menjulang tinggi. Ini paling tinggi berapa lantai nih? Ada berapa lantai nih? Nggak tahu. Ya. Di mana sama seperti teman-temannya di gedungnya itu sudah terlengkapi dengan energi terbarukan ya. Contohnya saja seperti papan solar panel, energi matahari. Ya. Kemudian di sini juga masih ada kebun-kebun. Ya. Terus di bawahnya teman-teman bisa lihat ya, biasanya kalau misalkan ada bangunan-bangunan tinggi, gedung tinggi itu wajib ada penghijauan. Contohnya saja di lantai berapa nih? Kan juga ada taman kecilnya ya. Taman di dalam bangunan. Jadi di Taipei sendiri untuk pembangunan komunitas kehidupan masyarakat juga memperhatikan penghijauan. Lanjut. Nankang. Ini daerah Nankang. Oke, yang ini di kawasan Nankang ya. Ini lebih kayak dekat dengan pegunungan ya. Berbeda dengan yang sebelumnya kayak di dalam dataran rendah perkotaan. Ya, ini di Nankang. Yang dimana Nankang juga sebenarnya itu termasuk kawasan elit juga ya. Jadi sama seperti yang sebelah-sebelahnya itu masih ada solar panel, kemudian masih ada kayak kebun-kebun kecil, ya dimana kita kalau tinggal di sini ya, itu bisa bercocok tanam. Kemudian di fasilitas-fasilitas yang ada di bawahnya itu juga sudah banyak sekali terdapatkan pohon-pohon ya. Jadi bangunan selain terlihat modern juga harus ramah lingkungan. Dari segi desain, kemudian juga fasilitas ataupun kayak perlengkapan yang ada gitu.
Itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi biar walaupun mereka tinggal di tempat bangunan yang kecil, sempit, tetapi pada saat mereka keluar rumah itu juga sudah bisa menikmati berbagai sarana maupun fasilitas yang disediakan. Oke. Dari gedung-gedung ini kita pun bakal lanjut lagi nih ke kemanakah kita? Waduh. Kedua, Kalau yang urbanisasi. ini, iya, urbanisasi. Mari kita lihat kota-kota Taipei. MRT ini di bawah. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kota MRT. Kemudian di Terus sini ini juga masih ada gerbang tempat kuno. buat foto-foto, yang ada di dekat payment kayaknya dekat di TMS ya. Iya. Iya kan? Ya, ini gerbang yang Anda bisa temui di dekat TMS sana ini. Kemudian di sini juga masih ada foto-foto ya. Begini ya. Jadi kayak misalkan ada kayak pedestriannya, gang-gang kecil pun ada pedestriannya. Kalau dulu kayak begini tuh, aduh, kalau jalan susah ya. Jadi jalan sama orang tuh sama. Iya, Kalau sekarang kan sudah dibagi. Ada jalan untuk pejalan kaki, pedestrian, terus ada jalan untuk kendaraan. Iya, jadi ini semakin lama itu semakin memanusiakan manusia. Oh. Manusia ke manusia. Wah, luar biasa, Pejalan tepuk tangan kaki itu coba. lebih utama. Iya dong. Pejalan kaki nomor 1. Yuk, Ya, lanjut. lanjut di belakang ini lagi ada banyak orang di sini. Itu ada kayak simulasi. Simulasi apa ini, Kak Amina? Simulasi kota Taipei. Waduh. Jadi kita bisa melihat miniaturnya kota Taipei ya. Bagus sekali, ada cahayanya juga. Luar biasa. Sebenarnya kota Taipei sendiri dia letaknya di atas ketinggian. Betul. Jadi di basin. Nah, tapi kita bisa melihat ya pembangunannya sangat luar biasa. Jumlah penduduknya yang tinggal di atas gunung itu banyak. Iya. Ya, jadi itu bertujuan untuk memberitahukan kita ini perkembangan kota Taipei itu sendiri seperti apa melalui dari cahaya lampu ini yang dipancarkan oleh proyektor yang ada di atas. Kemudian juga masih ada suara penjelasan. Namun saja karena dia itu berbahasa Mandarin, jadi mungkin bagi teman-teman yang emang kagak ngerti dia ngomong apaan, mungkin bisa ditunggu dulu. Biasanya di sini bakal ada kayak pemandunya juga, gitu yang bakal kasih tahu. Suaranya lebih jelas lah kurang lebih. Iya, benar. Jadi di kota Taipei ini kita bisa melihat ya untuk pengembangannya itu maju sekali dari transportasinya, bangunannya, fasilitas yang ada, kemudian sangat praktis sekali. Iya. Ya. Jadi kita lanjut lagi di sini ya. Ini kota Taipei. Perkembangannya itu seperti apa? Ya, di sini juga masih ada video. Ya. Kemudian Tapi juga di sini uniknya ya Kak Adit, Ya. ada sebagian tempat-tempat yang cukup bersejarah itu tetap dipertahankan oleh kota Taipei. Betul. Contoh saja seperti gerbang ini udah dinasti kapan ini? Iya betul, Ya, ini tetap jadi dipertahankan. ini yang zaman-zaman dulu punya ini ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa gerbang yang sudah dihancurkan juga. Contohnya Ya. seperti yang ada di Simenting, kita nggak kelihatan ya. Sebenarnya di Simenting sana juga masih ada satu. Ya. Cuma saja sudah dihancurkan, kemudian diganti dengan Tugu Batu. Guna Untuk memberitahu memperingati kita ya. gitu ya, gitu. Misalkan kalau emang ada gerbangnya di Simenting sana. Namun ada juga gerbang-gerbang yang masih berdiri utuh. Ya. Ya seperti yang di dekat TMS lah, di dekat imigrasinya kota Taipei ada satu juga gitu kan, dekat Carrefour. Xiaonan situ ya. Iya, Xiaonan sana. Oke, kita lanjut ya. Saya ada lihat sepeda ini. Ini sepeda siapa ini yang asal parkir ini? Ini sepeda Kak Parkirnya Amina. begitu tinggi. Parkirnya tinggi. Ini biaya sewanya mahal ini ya. Iya. Jadi ini adalah sepeda umum Mhm. baru. Jadi sebenarnya di Taipei itu praktis sekali ya. Kita tidak perlu harus memiliki kendaraan pribadi. Dengan kendaraan umum, asalkan kita punya kartu Yoyo, kita bisa menyewa U-Bike. Dan ini adalah U-Bike versi 2, tipe 2. 2.0. Iya, Ya. kalau yang tipe 2 ini lebih canggih ya dari tombol-tombolnya di sini ya. Jadi saya juga yakin kedepannya semuanya bakal diganti yang lebih Ya. canggih ini. Betul, Cuma betul. saja ya perlu waktu lah. Ya. Karena untuk yang sepeda ini cuma menggunakan energi cahaya matahari yang ada di situ ya. Kalau yang nomor 1 itu harus menggunakan listrik. Oke. Gitu ya. Lanjut Kemudian lagi. juga di Taipei sendiri kan banyak sepeda motor atau mobil-mobil yang sudah sistemnya itu saling berbagi, saling sharing. Jadi tidak perlu lagi memiliki kendaraan sendiri. Betul. Ya, selain dengan demikian kan lebih hemat tempat parkir, lebih Setuju.
hemat biaya pajak, Heeh. terus bahkan juga pemeliharaannya juga hemat. Ya, jadi diupayakan warga kota Taipei ke depannya itu lebih bisa menggunakan transportasi umum ya. Ya. Iya. Jadi soalnya kan terintegrasi semua dengan baik dari MRT, sepeda, kemudian juga ada bus. Jadi ya udah keluar bawa dompet aja. Cuy. Tinggal keluar aja gitu. bawa kartu doang. Dompetnya kan ada di dalamnya. Iya, jangan lupa bawa kunci rumah ya. Oh ya bawa kunci rumah Nanti juga. kalau keluar nggak bisa pulang gitu. Kan nyaman banget ya. Oh sekarang kan bisa tinggal telepon Tinggal doang, bangun, gitu. tinggal keluar aja udah langsung. Kak Yunus bangun keluar jangan lupa gosok gigi cuci Oh, muka iya. ya. Ntar karena ini bekas ileran itu. Ilerannya belum dicuci, ya. Masih mana-mana. Iya. Sekarang kita lihat-lihat nih. Sekarang kayaknya lagi Atta memperkenalkan beberapa gedung yang boleh dibilang terbaru ya. Oh iya, gedung-gedung dan terbaru. unik. Ini juga hasil dari arsitek ternama juga nih ya. Wah ini gedungnya. Ini ada gedung kerang ya. Itu ada topi gitu. Yunus kira Terus itu modelnya kan kayak apa? topi kan. Baterai eksternal baterai. Nah ini nih waktu itu Farid inget nih. Ini sekarang nih yang power di gedung bank. ini nih ya. Itu sama seperti yang ini. Tuh, wah, futuristik. Farid ini nggak pegang kok. Ya ini gedungnya adalah dikupas di tengah-tengah kelihatan. Ini pada saat itu Grammy Award ya. Golden Golden Melody, Awards, Golden Melody Award. Nah, di sini ya. itu luar biasa. Luar Bentuknya biasa futuristik ya, masa depan banget. Mhm. Oh. Ya, Ya, udah gitu di sini Tuh. juga ada gedung gedung yang boleh bilang ini gedung yang paling terkini. terkini, Oh. tapi ada banyak yang warga Taiwan sini banyak yang komplain katanya. Kenapa? Karena gedungnya tuh seperti di pasar malam. Emang posisinya kan di pasar malam, Iya, dekat iya. pasar malam Selin ya. Katanya ada bentuknya ya kalau ini Bakso. ada yang ngomong sih ya. Ada ini bolanya itu bakso. Udah itu apa dua di jari Dua itu chopstick, chopsticknya, apa sumpitnya. Udah gitu yang kotak ini tahunya. Oh, jadi seperti olen katanya. Enak dong. Ini karena lokasinya mungkin di pasar malam ya, jadi langsung kepikirannya makanan. Kan memang pasar malam Taiwan kan memang terkenal dengan makanannya ya. Dan kita nggak sombong ya, kita udah pernah masuk kan? Iya, itu di dalam tuh. Itu jangan-jangan ada patungnya kita dalam ya? Patung kita ya di dalam bukan? Kita bukan di dalam ya. Oh, kita pernah ke sana lagi pada Kayaknya saat kayak percobaan kalau peresmian. Adit saya percaya karena baju putih. Kalau Oh, iya? Yunus saya nggak percaya. Nggak ada yang baju hitam. Tuh ada tuh hitam-hitam tuh yang ketutupan hitam. Itu hitam-hitam kan? Tapi nggak bawa tas. Oh nggak bawa tas, berarti bukan nggak pakai topi gitu ya. Susah deh kalau kayak gini deh. Nah di sini juga kita bisa mengenal kota Taipei dari ekologinya dan tentu saja ya dengan bunga-bunganya yang manis-manis yang cantik-cantik. Ayo ini dikenalin ada di Kak Farini. sini. Asik. Aha. Ada bunga apa aja? Bunga bang. Bunga bang, Terus bunga warna-warni yang Farini hanya jelas. suka menikmati kecantikan tanpa bisa mengingat nama bunganya. Warna-warni. Karena tiap kali cantik sekali bunganya. Yang pasti tahunya bunga mawar. Terakhir lagi lagi bunga bang. Ini ada gunungnya. Jadi setiap gunung-gunungnya dari ketinggiannya, kemudian juga dari musimnya, ini juga dijelaskan ya. Jadi dia dibilang katanya selama 4 musim itu selalu berwarna-warni untuk bunga di Taipei. Flower in Taipei bloom all years round. Jadi selalu berbunga sepanjang tahun. Jadi bisa ada lavender, ya kemudian ada bunga rose, ada bunga lainnya ya. Udah gitu Ini juga bunga dikasih tahu tuh lupinus. daerah mana? Lupinus. Lupinus, Bulan tuh, satu, Kak bulan Farid tahu dua, tuh Lupinus. Coba ini Kak bunga Yunus tahu yang ungu. mana? Itu bukannya Karena kita warnanya sering ungu. pergi yang daerah Pali, bukan ya? Bukan ya? Bali, Kak. Kuantua, kita kan sering ke sana tiap Ini udah 2 bunga tahun kita sakura. pergi terus kan ke Kuantu. Bunga Ya, sakura bunga bulan Kuantu. 2 pas Imlek. Ya. Kebanyakan Terus ini bunga tulip. Bunga tulip bukan? Bunga tulip bukan? Ini juga bunga sakura. Iya, asik. Bunga Asik, sakura. Habis bunga sakura, bunga Ini mawar. bunga mawar. Oh iya. Kak Yunus kan punya bunga. Bunga-bunga. Bunga anggrek. Bunga anggrek. Oh, bunga anggrek. Lah ini bunga apa? Tucen. Rodensia. Ya, rodensia. Rodensia. Oke. Nah, ini bunga lili. Bunga lili. Bunga lili. Terus Wah. ini bunga Nggak kira bunga gimana. mahkota ya, Iya, yang bulat-bulat bunga oh, iya. bola.
bunga bola. Ini lagi ujian. Rotensia. Tidak lupa. Ini lagi ujian. Iya, siapa tahu dia bisa lulus. Oke, habis bunga, Nah. masuk lagi ke kota. Tuh. Kota malam ya. Waduh, ini malam ya. Waduh, ini nih yang teman-teman malam-malam di kota Taipei. Ternyata malam pun ramai di kota Taipei loh. Oh, Tidak ramai hanya bagi sekali. si pecinta siang, si pecinta malam pun juga bisa terpuaskan di kota Taipei. Pecinta siang, pecinta malam. Oh iya. Itu siang nama orang siang gitu, malam malam. Malam gitu. Malam. Tuh. Marganya namanya lam gitu. Iya. Jadi malam pun kota Taipei itu tetap gemerlap, tetap hidup kota Taipei di Ya, tengah jadi malam. di Taipei sendiri bisa kita lihat ya banyak sekali karya-karya seni yang tampil di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum. Terus bahkan juga nggak cuman seniman dari lokal saja, bahkan juga ada yang internasional. Oh, Ya. luar biasa ya. Tuh. Ya, kita sekarang cepat langsung ini ada juga Lantern Festival ya, karena dulu kalau Lantern Festival bermula itu dari Taipei, belakangan akhirnya baru berpindah nih secara bergilir Lantern Festival Taiwan. Iya. Jadi beberapa kali sempat di Taipei dan sekarang karena utamanya itu ada di beberapa kota secara bergilir. Nah, sementara di Taipei sendiri tetap menyelenggarakan yang namanya Lantern Taipei Lantern Festival. Luar Jadi biasa. kita lihat ya, berapa kali sih dua kali serah terakhir di Simenting ya? Kalau nggak salah Iya. ya, daerah Simenting Ada ya. di dekat stasiun kereta api Kalau dulu Wanhua kan waktu pertama itu. Chiang Kai-shek Memorial Hall, Iya. bahkan pindah ke Sun Yat-sen. Terakhir Iya. beberapa kali sudah ada di Simenting. Iya. Oke, ini katanya ini kota yang terbuka ya, demokrasi juga. Kita langsung melihat nih, kita ke sini lagi. Jam 4.15 nanti ini juga ada satu penjelasannya tentang waduk. Tentang waduk Semen Suiku. Waduk Semen. Oke, di dalam acara itu nanti juga ada Ada tentang Q&A. itu ya, Q&A ya. Nah, ini juga ada salah satunya ini Miao. Chen Huang Miao吗? Jadi ini adalah kuil, Kuil. tapi dibuat dari Sulaman, anyaman. rajutan. Ya, rajutan wol ya. Ini bentuknya naga, masih ada tulisannya, masih ada hionya, terus ada sesajennya, ada ayam, ada apel. Bagus ya. Ini Lucu semua ya. dari kerajinan tangan. Jadi Terus rajutan dupa betul. sama pot untuk menancap dupa. Wah. Terus ini ada dewanya. Oke. Sekarang kita sudah sampai ke Home for All. Rumah untuk kita semua. Ya, maksudnya rumah untuk kita semua tentu saja ya, karena ini juga menyajikan beberapa menyambut untuk penduduk migran ya, migran baru ya, menyambut semua. Ya, kita sekarang ya Jadi di situ ada acara ya, di yang sebelah sana. acara kegiatan sosialisasi. Oh, kita mau lihat dulu ini. Oh ya, selain itu juga Acara ya, setiap hari juga sosialisasi ada yang akan kegiatan menerangkan ya. tentang waduk. Kegiatan sih. Jadi ini kegiatan-kegiatan ya, jadi berdasarkan jadwal ya, dijadwalkan untuk kegiatan. Jadi kayak model seminar kecil di sini. Oke, lanjut lagi. Kita melihat ini kan kelihatan tuh ada kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan yang berkaitan dengan penduduk asing atau migran. Aneka budaya, baik itu penduduk Taiwan sendiri, penduduk suku Situ juga bisa kan, asli, di sebelah sini atau gampang. juga imigran baru Iya. yang ada di Taiwan. Jadi ini juga Nah, ada tulisan menampilkan Arab. Loh, KTP siapa nih sini? kultur budaya Taipei ya. Berbagai acara, aneka ragam acara budaya yang dari Indonesia, Fildan kalau nggak salah. Ini pas kalau tidak salah kebetulan acara Lebaran ya. Lebaran, iya. Iya, di Taipei.
acara Idul Fitri. Terus ada festival budaya suku penduduk asli. Yang pasti ini fotonya belum masa pandemi karena tidak menggunakan masker, ya kan? Ini mungkin tahun 2018 atau 2019. Oke, sekarang di sini kita juga bisa lihat nih untuk videonya. Di sini juga kita bisa lihat videonya ya. Videonya ini ya. Enter. Jadi ini bisa menampilkan ya, ini apa? Budaya Hakka. Keberagaman suku budaya. Bisa lihat berita video juga nih di sini. Wih, langsung bergema tuh ya. Oh, acaranya wah. Oke, inilah keunikan dan keberagaman yang ada di kota Taipei dan di mana Taipei yang mulai menggelar beragam acara dari acara Lebaran, Idul Fitri, acara Festival Hakka, terus budaya suku masyarakat asli, bahkan juga untuk acara-acara event seperti Taiwan LBGT ya dan lain-lain. Oke, kita. Ini kayak RTI kan? Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Vietnamnya, ada bahasa Warnanya juga mirip. Warnanya mirip abu-abu dan putih ya. Ini kita kembali lagi ke RTI karena kita sedang live di RTI ya. Yang pasti kita semua di Taipei. Iya, di Taipei. Kita lanjut lagi. Kayaknya masih ini baru ketiga ya atau keempat sudah? Keempat ya, kita masukin kelima. Kelima ini buat ibu-ibu yang suka belanja. Kita ajak ke pasar. Kenapa? Ibu Yunus. Ngomongin ibu-ibu, ini siapa dong yang di kamera? Itu ibu. Ini tante-tante. Oh, tante. Yuk tante ajak ya. Dan Ibu Yuni. Ibu Yumi, Ini kakak. Nyanggo. Kenapa dibilang ini? Tadi kita kalau nggak salah ada lihat si Santi kan? Si Ada. Santi di sebelah sana. Ayo Santi kita mau lari pagi dulu, Ini ada treknya kan, treknya. Nah di sini nih treknya katanya kan dibilang terusnya home for all, city for all, kota untuk semuanya. Ada dari Indonesia. Namanya Guru Santi. bahasa Indonesia. Ada teman-teman ada yang kenal gak? Guru bahasa Ada yang kenal Indonesia. karena ini guru bahasa Indonesia nih. Ada PNS Kung Yen. Kung Fu Yen. Terus ada juga katanya Tuishu Xiaoshi. Udah yang udah pensiunan. Guru. Suku Bunun. Udah gitu ini juga Cu Yi Lao Shi. Jadi ini guru Namanya bahasa suku adat penduduk. Namanya lucu ya. Asli. Jadi ini kota-kota semuanya. Ini ada salah satu permainan yang biasa kita ketemu di pasar malam ya. Wah, ini kayaknya banyak sekali nih. Jadi kita sekarang ngajaknya ke pasar. Kembali lagi ke pasar ya. Kita mau ke pasar. Ya Ibu. Farini pergi ke pasar gitu. Iya kan? Farini ke pasar kan? Kita ke pasar kok bawanya kayak botol air Bukannya sih? harus Kayak mau runway. sekolah kita. Runway. Runway, market. Nah, ini beberapa pasar. Pasar apa yang paling tradisional. terkenal di Taipei? Pasar yang paling terkenal, semuanya terkenal. Pasar Selin Itu Night pasar Market. malamnya. Ya, pasar Pasar malam. malamnya. Tapi di Kalau sini pasar Nanmen. Nanmen juga, Iya. masing-masing daerah juga sih ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Ada pasar ikan sama pasar buah. Iya. Itu dekat daerah Kuil Sintian Kong ya kalau nggak salah ya. Pasar ikan. Tapi sekarang semua ada di sini. Wah kayaknya kita mesti bersaing nih kalau sebelum mereka datang, rombongan datang kita jalan cepat ya. Ini pasar-pasarnya. Tuh. Kesannya kayak ke pasar padahal cuma gambarnya doang ya, fotonya doang ya. Tapi pasarnya tuh seperti ini besar. Modern loh ya. Lihat. Modern. Pasarnya udah modern. Pasarnya seperti ini. Sudah modern pasarnya. Pasarnya udah 36 tahun. Wah, iya wow, 36 tahun. Ini di mana sih? Cengkong Sichang. Tuh, wah luar biasa. Oh, ini Talong.
Tuh, Talong. Asalnya udah 36 tahun. Ini di Chongqing Beilu ya kalau nggak salah ya, atau Chongqing Nanlu. Tuh, wah. Wah, ini dari tahun 1000 ini Iya, ini dia 06. 1906. Heeh. Oh, Nanlung sih memang pasarnya lama ya? Iya, pasarnya lama. udah tradisional banget ya. Tahun 2023 pasar Nanmen akan berubah wajah. Iya. Tuh. Ada Kung Kwan Night Market. Kung Kwan Night Market itu lokasinya deket yang namanya NTU, National Taiwan University. Ada jual bawang bombay. Ada jual bawang bombay. Nah, itu salah satu kehidupan ya. Dari kertas ya itu ya. Bisa diduduk? Boleh duduk nggak itu? Boleh. Hati-hati kita coba Ayo, lihat. ayo. Oh, aman sejahtera. Mesti ini kayaknya Kak Amina bukan duduk bener kakinya nah. Udah gemeter kakinya. Sorry ya, aku punya ilmu meringankan tubuh. Iya, jadi melayang judulnya. Sekarang kita lihat ya. Ini dunia pekerjaan ya. Iya. Jadi ya itu ada yang kerjanya sebagai buruh bangunan juga ada. Ini tentu saja ya ada yang tukang antar makanan. Nah, ini ada mainan. Main. Ini bagus sih. Kalau lagi kesel nih teman-teman, kalau lagi kesel, lagi bete, lagi sebel sama orang itu nggak bayangin itu orang siapa, kita sambit gitu ya. Iya kan? Ada tulisannya itu utang gitu. ada tulis utang Ya? jadi harus dilempar utangnya hancur Lunas. pergi. Oh gitu. Oh, terus apa enggak kalau enggak ya kalau benci sama siapa gitu, misalnya kalau lagi Bete. sama siapa, mertua. Iya, boleh. Nggak boleh sembarang ngomong. Sama Kak Adit deh kalau bete. Nah, anggap aja kita ini Langsung pakai itu. Itu bola apa sih? Bola plastik. Game over. Oh iya bener, ada istilahnya cai utang. Kena sih. Pada saat memang nasibnya harus ngutang kayaknya. Ih kena. Udah gitu mesti pakai tenaga lagi. Nggak cuma kena doang dia nggak. Capek juga ya. Capek. Jadi kalau kesel sama orang tuh capek. Sudah lunas? Belum. Sudah lunas? Jadi dibayarin. Kesimpulannya ya, Fani, Dibayarin. ya. Kesel sama orang capek. Jadi jangan kesel sama orang ya, jangan bete ya. Nah, ini dibilang katanya ini juga ada ini nih subsidi yang diadakan. Tadi saya pernah dengar gitu subsidinya, misalnya untuk pinjaman. Kosong nggak boleh pinjam. Iya kan? Berarti dong. Ini luar negeri. yang untuk wirausaha mana? Ini ke luar negeri. Oh, tuh ya. Ini Kerja. Kerja ya. Oh jangan, sekarang lagi sensitif kalau kerja ke luar negeri ya. Jadi kita kerja di Taiwan aja dulu ya. Kalau kerja ke luar negeri itu mesti hati-hati, jangan sampai terpancing dengan iming-iming yang namanya gaji tinggi. Kerjanya tidur doang. Udah gitu kemudian tiket pesawat ditanggung, Dibayarin. rumah ditanggung. Iya. Tiket pesawatnya naiknya mungkin di bagasi atau enggak di sebelahnya mungkin peti mati gitu ya. Kemudian Kemudian di rumahnya dikasih rumahnya, tapi ya rumahnya nggak tahu di mana gitu ya, nggak jelas ya. Jadi ini kita lihat ya memang dan ada buat katanya untuk guru. Tuh. Udah gitu ini untuk ya pendidikan juga dan lain sebagainya ya. Jadi dikasih ini benar-benar kreatif di satu tempat saja bisa memperkenalkan banyak. Tes oke.
tes. Oke. Balik Ya, lagi. maklum ya, ini sinyalnya kadang-kadang kurang bagus karena ini dalam Lanjut. ruangan. Jadi ini juga cocok buat tempat yang saat-saat ini karena kan di luar panas nih. Jadi bisa mampir ke sini. Iya, Sambil benar. mengenal Jadi kota. manfaatin ya. Kembali lagi nih gratis. Ya, sampai tanggal bisa mengenal kota sampai tanggal 11 September. 11 September. Dari Sabtu Minggu. Kita kok ini ada apa nih? Kenapa mesti pakai baju putih-putih gini? Ini Ini untuk tentang yang namanya kesehatan. memperkenalkan ini apa namanya Kesehatan. pencegahan pandemi di kota Taipei ya. ya. Jadi dikasih segala macam, bahkan dikasih ada ini nih, ada catatannya nih dari tanggal berapa, bagaimana. Ini sejarah gitu ya, tentang pandemi perkembangannya ya yang terjadi di kota Taipei. Terus jumlah-jumlah yang terjangkit dan lain sebagainya nih. Terus bajunya, Jadi ini sebenarnya kalau- untuk fasilitas pencegahan pandemi Kak di Adit, kalau kayak gini Taipei nanti juga kalau di depan lumayan hujan ya. kita boleh gak pinjam baju Beda apanya? Kak, Beda ya? itu basah langsung. Oh itu basah? Heeh. Bukannya itu pelindung? Pelindung bakteri, bukan bakteri. Tapi pelindung kan ini air. hujan. Beda. Beda Kalau ya? jas hujan dari belakang ke depan. Oh. Kalau ini Dari bakteri dari depan ke belakang. Biasa Christopher ini dari atas ke bawah deh pakai ini. Dari depan ke belakang atas. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita lihat yang nah itu juga sampai apa? Ini petugas pemadam kebakaran ya. Nah, kita ke yang keren-keren nih. Yang data enable city Kota cerdas. government. Wow. Masuk ke kota Dari cerdas. depan-depan Apa udah itu kota kelihatan nih. cerdas? Depan-depan udah kelihatan nih. Bisa masuk nih, keren nih. Jadi video singkat ya mengenai kehidupan di Taipei ya. Oke. Taipei City Dashboard. Terus sekarang kita mengenai recycle ya, atau enggak smart city. Di sini ada smart city. Ya, jadi tadi seperti yang sempat dijelaskan ya bahwa juga di kota Taipei juga yang ramah lingkungan sehingga juga menggunakan fasilitas-fasilitas agar bisa melindungi bumi ini. Ini Kak, ini bisa dibawa pulang bukan nih hijau hitam ini? Hijau hitam. Hijau dan hitam kan warnanya? Oh iya. Kalau ini mesin kesukaan saya sih. Oke, sekarang boleh dong gantian. Nggak apa-apa, saya langsung pegang Nggak aja. apa-apa. Kalau di sini sebenarnya itu mesin buat ngumpul sampah ya, yang sampah daur ulang. Jadi ini enaknya, misalnya kalau Anda memiliki yang namanya isi card, Anda tinggal ada nggak? Pinjem dong isi cardnya dong. Ini isinya apa? Hah? Nggak ada isi kabar ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan kartu isi card kita di sini. Kemudian jika ada itu ya, ini dimasukin. Mirip mirip. Ya, kemudian di sini bakal menunjukkan Step. di sini. Nah, ini fungsinya di sini nih ya. Jadi bisa kalau ada sampah seperti botol-botol atau yang kaleng-kaleng, Anda bisa membawanya ke mesin satu ini, masukkan aja ke sini yang botol plastik. Nanti itu bakal jadi poin. Yang mana nanti poinnya itu bakal bisa dimasukkan jadikan uang di sini. Contohnya seperti ini ya. Ini. Yang botol kalau ada 10 botol itu otomatis hitungannya 1 NT, $1 Taiwan. Nah, kalau yang kaleng 8 kaleng berarti $1 Taiwan. Gitu. Jadi misalkan kalau sudah dimasukkan ya 10 botol plastik ke dalam sini, dapat $1 dari isi card gitu. Tentu saja bukan $1 nih yang pasti itu untuk ramah lingkungannya. Dan jadi kita tahu satu botol sampah itu bisa merusak dan baru bisa terurai itu sampai puluhan tahun baru. Betul. Dan yang sebelahnya ini beda lagi nih. Kalau beda yang lagi? tadi itu lebih ke botol, yang ini lebih ke sampah basah. Jadi kalau kita kan tahu nih kalau Taiwan kalau sampah-sampah Nggak muat. Gitu aja deh. Nggak muat. Orang udah kelihatan. cuma saja kalau yang satu ini bisa dapat uang. Kalau yang satu ini itu kita harus ngeluarin uang. Malah bayar. Nah, harus bayar. Soalnya kita tahu sendiri kalau di Taiwan buang sampah itu kan harus ada truknya, ada jamnya. Ya, jadi misal kalau ada mesin ini kita nggak usah peduliin kapan aja truk sampahnya datang, semuanya nggak perlu lagi ya. Jadi bisa dilakukan dari mesin satu ini. Gila, 0,5 kilo, setengah kilo, harganya $55 mahal nggak Yunus? Nggak jadi dibuang deh ya. Dibuang sayang nggak Yunus kalau gitu.
Nah, terus yang mesin satu ini nih. Oh, ada lagi. Ini mesin lagi. iya, Wow. ini bukan sampah ya. Oke. Ini lebih ke charger. Biasanya ini enaknya bisa didapatkan di setiap stasiun MRT. Oke. Kemudian seperti di Family Mart, toko waralaba, 7-Eleven, Anda pun bisa mendapatkan ini. Iya, ini sewa, Jadi harus dipindai dulu QR code-nya di sini, kemudian nanti bakal muncul satu baterai, udah bisa dibawa gitu. Nanti di bawah dan dipulangin nanti Balikin aja ke stasiunnya. Iya, betul. istilahnya kayak pinjam U-Bike Kak Amina. Pindah kemana-mana boleh. Pindah kemana-mana, yang penting ada mesinnya buat balikin. Oh gitu. Mesin balikin baru. Jadi kalau nggak dibalikin ya didenda lah, atau enggak ya itu dia kan dia bakal minta data kita juga. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi istilahnya diberi Kayaknya Yunus mau kepercayaan. bawa satu mesinnya kemana-mana. Terus ada satu lagi nih. Apalagi nih? Oke, apalagi nih? Oh, ada lagi. Iya, ini kebetulan semua mesin ini pernah saya tes. Oh. Iya. Jadi ini untuk mesin parkir. Inilah yang tinggal di kota Taipei. Ini untuk mesin parkir. Jadi kalau yang dulu itu kan kalau mobil kita berhenti, itu kan bakal ada orang tuh petugasnya, gitu kan bakal difoto, kemudian Oke. bakal di print tuh kertasnya Iya. berapa duit, kemudian dicap-cap segala macam kan. Nah dengan adanya mesin ini itu nggak perlu lagi, gitu. Jadi kita tinggal Ini mesin yang di jalan. apa? Di jalanan. Iya di jalanan gitu. Ini ada Betul. sensornya nih, ini sensornya nih. Iya, jadi nanti di dekat kotak-kotak parkirannya itu bakal ada satu mesin lagi gitu. Bakal bisa nge-scan. Oh, ada mobil nih. Terus nomornya juga pada tahu. Langsung di foto sekarang kan. Jadi nomornya. Iya, kemudian praktisnya itu kita tinggal bayar aja nih pakai Yoyo Card lagi. Jadi sangat praktis kan? Iya. Kalau yang dulu kita harus ke toko waralaba. Iya. Bisa juga sih lewat aplikasi, cuman banyak orang yang nggak jarang dipakai aplikasi gitu. Jadi Iya. benar-benar kartu Mantap. serba guna sekali ya. Luar biasa sekali. Wah, jadi benar-benar ya Taipei itu kota cerdas. Kota cerdas yang penuh dengan benar-benar the future aplikasi. Udah itu memberikan kenyamanan untuk masyarakatnya, Ya asik. untuk warganya. Dan tanpa Kita udah terasa dari mana? Dari future, sustainable, berkelanjutan, Open Taipei. Open Taipei, Urban Regeneration. tes ya, ujian deh. Ujian Apa dia. lagi? Ayo, Apalagi? gimana sih Kak Yunus? Inklusif. Inklusif society. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini 6 loh. Nanti kalau salah jawabannya, Anda akan dibuang ke mesin itu. Kan kamu tadi. Jangan mahal. Itu mesti bayar. Bayar. Nggak sanggup bayar. Mau buang ke Indonesia mesti bayar. Oke deh, tanpa terasa nih kita sudah mengelilingi dan juga waktunya juga 1 jaman lebih ya, Udah udah 1 ya. jam lebih nih sekarang. Dan Oke. sekarang memang sudah waktunya kita untuk menuju keluar nih, pintu keluar. Dan sekali lagi nih kita review ya bahwa ini lokasinya di MRT Yuanshan, tepatnya di Expo Dome. Yang dulu kalau Anda tinggal lama di sini berarti Anda pernah tahu yang namanya Expo Flora dari situ ya. Nah, itu petunjuknya cukup jelas kok. Dan yang pasti ini Senin sampai Jumat itu Senin sampai Jumat enggak. Kamis. Senin Minggu. Minggu sampai Kamis Kamis. itu sampai jam 6 sore. Tapi Sabtu, Jumat dan Sabtu itu sampai jam 8 malam. Ya. Jadi Anda bisa menyaksikan dan jangan lupa ya, begitu Anda masuk itu akan ada 1-2 robot si robot enter itu akan show. Akan ada sedikit penjelasan mengenai kota Taipei selama 3 menit dan itu akan berulang-berulang. Dan kalau seandainya Anda mungkin ingin dengan pemandu bahasa Mandarin juga bisa. Mereka juga setiap harinya ada 4 periode. Nah, dan itu Anda bisa daftar dulu. Yang Hanya mau- dalam bahasa Mandarin. Ya, yang masih berada di Taipei atau sekitarnya silakan buruan berkunjung ini. Kegiatannya berlangsung sampai 11 September saja. September. Waktunya singkat. Kenapa lagi? Ada penjelasan apa lagi? Kalau Sudah nggak kita cukup akhiri jelas. dulu. Sudah Sudah cukup cukup jelas? Ya, langsung ya Anda datang sendiri dan bisa menikmatinya. Oke, sekarang kita berempat sama yang pegang itunya, kameranya. kameramen. Mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye.